ciri-ciri orang yang memiliki qalbun yang salim itu apabila dia mendengar ayat-ayat Tuhan ketika dibacakan Al-Quran, hatinya bergetar. Maksudnya bergetar itu bukan seperti nada dering HP kalau diletakkan di meja bergetar ter bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang perkara-perkara hati. Karena perkara hati ini asyik untuk dibahas. Kenapa? Hati ini sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada. Beda halnya dengan mic misalkan. Mic ini bisa dilihat oleh mata, ada. Tapi kalau hati bentuknya mungkin seperti mic misal, tidak bisa dilihat, namun dia ada. Artinya apa? Sesuatu yang sangat apa ya? Makanya ini kalau ngomong masalah hati ini, hati-hati dengan hati. Pentinglah intinya untuk dibahas. Jadi hati itu di dalam Islam ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama ada istilahnya qalbun salim. Qalbun itu bahasa Arabnya ya. Jadi kalau hati bahasa Arab artinya qalbun. Ada juga istilah dalam Al-Quran itu fuad. Jadi qalbun salim tadi artinya hati yang selamat, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang sakinah. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Fat ayat 4. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata. Dialah Allah yang menurunkan atau yang mengkaruniakan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman fi qulubil mu'minin, di
hati orang-orang yang beriman. Yazdadu imanan ma'a imani, untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Nah sekarang orang yang memiliki qalbun salim, orang yang seperti apa? Yang pertama, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, orang yang memiliki qalbun salim itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Itu hal yang utama. Artinya dia mendapat pertolongan, inayah atau taufik dan inayah dari Allah. Karena tidak akan mungkin dia mendapatkan qalbun yang salim tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cirinya, orang yang memiliki hati yang selamat itu dimanapun dia berada, bawaannya atau karakternya, dia membawa dirinya selalu tenang, damai, mudah senyum. Bahkan dalam keadaan susah atau senang, maka dia tetap tenang. Karena apa? Karena dia selalu ingat kepada Allah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim itu ketika ditanya, kapan engkau merasakan sesuatu yang sangat bahagia semasa hidupmu, yang paling bahagia? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, aku merasakan ketenangan itu ketika aku dibakar. Kan Nabi Ibrahim dibakar, jadi walaupun dalam api dia tenang, kedinginan, senang. Itu artinya hatinya selamat. Jadi penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang memiliki qalbun yang salim, hati yang selamat. Artinya apa? Kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya mengingat, kita berzikir, artinya ibadah. Jangan lupa, berzikir itu harus dengan ilmu. Karena betapa banyak orang yang berzikir hatinya tetap keras. Karena apa? Tanpa ilmu. Jadi penting ketika kita melakukan suatu ibadah harus dengan ilmu. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak orang yang berzikir hatinya bukan lembut, halus, sejuk, tapi malah keras. Itu penyebabnya apa? Mungkin karena berzikir tanpa ilmu, artinya kurang adab dan sebagainya. Itu penyebabnya. Itu yang pertama, qalbun yang salim. Orang yang memiliki qalbun yang salim ini, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Hatinya sehat. Dengan Allah dia selalu berhusnuzon. Apa yang Allah tetapkan untuknya dia ridho. Intinya orang yang memiliki qalbun salim ini orang pilihan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu bisa dikatakan lebih dari qalbun salim, saking ke sucinya hati beliau. Bahkan ketika beliau Isra Mi'raj, hatinya itu dicuci. Bahkan di dalam riwayat 3 kali dalam hati. Nah, apalagi ciri-ciri orang yang memiliki qalbun yang salim? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang memiliki qalbun yang salim itu apabila dia mendengar ayat-ayat Tuhan, ketika dibacakan Al-Qur'an, hatinya bergetar. Maksudnya bergetar itu bukan seperti nada dering, HP kalau diletakkan di meja bergetar bukan. Tapi rasa menyentuh, bacaan itu menyentuh. Bisa jadi orang yang ketika mendengar Al-Quran dia teringat dosa. Itu salah satu pengaruh kalamullah, ayat Allah. Atau imannya bertambah, pengen meningkatkan kualitas ibadah.
atau dia ketika mendengar Al-Quran tenang, yang tadinya banyak masalah, oleh utangnya banyak atau pikirannya lagi kusut, ketika mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dia enteng, bawaan badannya tenang. Jadi perlu dipertanyakan ketika ada orang membaca Quran, kita malah ribut, ya kita malah biasa-biasa saja. Itu bukan menuduh. Memang kita tidak tahu perkara ikhlas dalam hati seseorang, kita tidak tahu perkara hati orang, kita tidak tahu. Tapi kita dalam Islam itu diajarkan bahwasanya ada istilah alamat. Alamat orang itu hatinya bermasalah, ya bisa dengan perbuatan. Banyak terkadang saudara-saudara kita ketika mendengarkan baca Al-Quran mereka ribut. Misalkan di pengajian-pengajian Qori lagi membaca Al-Quran, malah mereka yang bercerita bagi snik dan segala macam. Jadi kembali ke qalbun salim tadi. Orang yang memiliki qalbun salim itu contohnya dia ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu terus hatinya selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan kadang-kadang ya kadang nangis, kadang juga senang-senang biasa saja ketika mendengar orang membaca Al-Quran. Tapi kalau qalbun salim itu selalu dia menghayati ayat Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itu saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah qalbun salim.